Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mabuthi rahmatil alamin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatika wanshur 'alaina rahmataka bi rahmatika ya rahmanir rahim. Mengenai Idul Fitr, ya, Idul Fitr ini atau kalau bahasa Indonesianya terkenal dengan hari Lebaran, ya, hari Lebaran Idul Fitri. Sebelum kita lebih mendetail, dalam setiap agama itu pasti ada hari yang hari yang dimana mereka merayakannya secara khusus. Dan dalam Islam ada hari-hari tertentu di mana di situ kita misalnya mempersiapkan makanan, ada sholat khusus juga, ada ibadah yang khusus yang ketika kita di hari spesial ini. Ada 3 hari yang spesial atau mungkin hari yang sebenarnya kita harus merayakannya. Yang pertama adalah hari Idul Fitri. Idul Fitri ini adalah Id, artinya Id itu dari kalimat ad, ya, selalu berulang-ulang setiap tahun. Fitr itu artinya yaitu kita memakan, karena biasanya Idul Fitr ini menjadi atau kita melaksanakannya setelah bulan Ramadan, di mana selama bulan Ramadan full kita berpuasa, dan Idul Fitri inilah menjadi hari raya kita, di mana kita di hari tersebut kita makan, ya kan, kita bersenang-senang. Karena setelah 30 hari kita beribadah atau berpuasa atau menahan makan. Ada satu hari lagi, yaitu hari namanya Idul Adha, ya, hari Lebaran. Mungkin di Indonesia terkenal dengan Lebaran Kurban, ya, di mana di situ kita di bulan Dzulhijjah itu kita sama seperti orang-orang yang pergi haji. Orang pergi haji, mereka pergi wukuf di Arafah, dan mereka di tanggal 10 mereka berkorban. Kita pun, ya, yang jauh ini yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita pun melaksanakan ibadah kurban, di mana di situ kita benar-benar menyerahkan kurban itu seperti kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ikhlas, ya, mengorbankan, yaitu ada yang mungkin kambing ataupun ada yang mengorbankan sapi, itu benar-benar niatnya karena Allah taala. Itu hari yang kedua. Ada juga hari yang ketiga adalah hari Jumat. Nah, hari Jumat dibilang hari Jumat Lebaran juga, tapi secara mingguan setiap Jumat, di mana di situ dianjurkan kita berpakaian yang baik atau yang bagus. Terus juga untuk laki-laki ada sholat yaitu sholat Jumat. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa manusia ini ada hari-hari yang khusus yang dia butuhkan untuk berkumpul, untuk bersenang-senang, untuk untuk beribadah hari-hari khusus ini. Jadi di hari ada 3 hari, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Nah, arti atau makna dari Lebaran atau Idul Fitri ini, ya, kita sudah tahu apa artinya Idul Fitri. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, nah, Anas ini bercerita, wa an Anas radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata yawman wa lahum yawman yal'abuna fihi, ya. Dan ketika Rasulullah SAW mendatangi kota Madinah atau kota Yathrib, ya, mereka ada 2 hari khusus. Mereka di situ mereka bermain-main, ya, atau berkumpul-kumpul, atau menjadi seperti satu hari yang istimewa. Ketika Rasulullah bertanya, apakah 2 hari tersebut? Mereka mengatakan, qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Jadi 2 hari ini kami di masa jahiliyah, ya, kami bermain-main bersenang-senang di 2 hari tersebut. Lalu Rasulullah SAW menjawab, innallaha azza wa jal qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumul adha wa yaumul fitr. Nah, jadi Rasulullah SAW mengatakan atau menjelaskan, sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari yang lebih baik dari 2 hari tersebut, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Nah, lalu apa yang kita harus lakukan di Idul Fitr ini? Ya, yang pertama adalah hari raya ini tidak boleh kita berpuasa, bahkan haram kita berpuasa. Di selama 1 tahun ini, ya, boleh kita berpuasa, kecuali ada hari-hari yang tidak boleh. Di antaranya adalah hari Lebaran, kita tidak boleh berpuasa.
berpuasa, ya. Dan juga ada sholat khusus juga di hari Lebaran ini, ada Idul Fitri ini, yaitu sholat Lebaran. Nah, kita tahu semua sholat Lebaran ini ada cara melaksanakannya beda dengan sholat-sholat yang biasa, beda dengan sholat tarawih, beda dengan sholat tahajud ataupun sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, sholat Idul Fitri ini adalah sama 2 rakaat, tapi ada rakaat pertama kita 7 takbir, ya, terus rakaat yang kedua dengan 5 takbir. Ya, dan ada beberapa dalam hadis pun ada ayat-ayat tertentu juga Rasulullah membaca, contoh membaca surat Al-A'la dan juga membaca surat Al-Ghashiyah. Ada juga membaca surat Qaf Al-Qur'anil Majid dan juga membaca surat Al-Qamar. Jadi ada beberapa surah-surah tertentu. Nah, karena ini adalah hari Lebaran, hari spesial, hari di mana di situ kita harus bersenang-senang, maka kita harus memperlihatkan itu. Ya, jangan sampai ini Lebaran maunya istirahat, tidur-tidur, leyeh-leyeh gitu kan. Nah, di situ ketika kita memperjelaskan kita itu senang-senang, kita itu meraih Lebaran ini dengan secara seharusnya kita bersenang-senang, makan, silaturahim. Nah, di sini insya Allah dengan kita menjelaskan itu juga, sikap kita seperti itu sudah termasuk ibadah. Ya, jadi mohon maaf, mungkin ada juga ketika bulan Ramadan, ketika Ramadan, ketika Idul Fitri, mungkin dia tidak bersiap-siap pakaian, mungkin dia yang seharusnya dia bersiap-siap, dia tidak siap-siap, yang seharusnya dia semangat, dia tidak semangat. Justru itu akan menjadi dia ketika agama Islam ada hari raya, dia tidak semangat. Kadang-kadang ketika mohon maaf ada misalnya Christmas, dianya semangat, dia semangat merayakan. Nah, ini di mana bentuk dia cintanya terhadap agamanya itu harusnya diperlihatkan, khususnya ketika di hari raya ini. Jadi ketika di hari raya ini kita harus memperjelaskan sikap kita, ya, sikap kita mencintai sesama muslim, kita saling ada ziarah atau muzawarah, kita saling berkunjung. Nah, mungkin juga di Indonesia terkenal dengan mungkin persenan atau saling memberi makanan. Nah, itu kita harus memperjelaskan sikap-sikap yang baik atau akhlak-akhlak yang baik di bulan ketika di hari raya. Dan apalagi sebelum hari raya ini, ya, dianjurkan untuk kita melaksanakan zakatul fitr, ya, supaya puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kekurangan, mungkin ada sesuatu yang membuat pahala berpuasa itu berkurang, maka kita dianjurkan untuk zakatul fitr sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitr. Rabbani, gak pakai lama, Rabbani, super praktis multifungsi.